Salam satu track. 37. Aco. Selamat pagi nomor satu track. Ya, ketemu lagi hari ini hari Selasa. Agak telat sehari karena memang kemarin belum ketemu lah waktunya. Iya. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas hari ini karena kebetulan topiknya kok menarik, Iya. menarik perhatian. Jadi jutaan mata warganet, terutama warganetnya lagi memandangi satu mata, yaitu kemarin insiden di MotoGP Catalunya yang kejadiannya cukup ngeri kalau lihat itu yang tersebar. Iya. Baik yang crash pertama maupun crash yang kedua kemarin. Dan yang mau kita bahas pertama kali ini Bang, tentang crash yang pertama di lap 12 di 10 yang ramai jadi sorotan itu kebetulan melapornya Bang Ajo Iya. karena sama netizen dianggap sebagai salah satu biang terjadinya kecelakaan parah, terutama karena dampaknya cukup keras buat Alex Marquez. Ajo, pertanyaan pertama, crash kemarin itu sebenarnya penyebabnya apa? Ya, jadi ini murni yang saya tahu ya, yang saya tahu ini murni kendala teknis. Karena memang dari seluruh pembalapnya KTM khususnya itu memang ada kesalahan setup sepertinya. Ini Karena KTM termasuk yang satelit ya? Iya. Atau apa aja? Semua satelit. Nah, jadi di awalnya balapan yang kita tahu Greg Binder juga kan nggak start di grid. Adanya langsung ke pit karena memang ada permasalahan teknis sebelumnya, dan juga Enea juga ada merasakan kendala teknis. Finales balik ke pit, ya kan? Ya. Hampir semua pembalap KTM termasuk Aco sebelum kejadian crash horornya dengan Alex, itu memang semua motor KTM itu tidak ada yang dapat poin. Jadi semua gagal, DNF, rotor. Jadi memang ada kendala teknis. Memang untuk kejadian itu saya rasa banyak juga yang membuli atau menyalahkan si Aco. Karena memang sebelum kejadian itu Aco kan sempat mengangkat tangan bahwa pada waktu di street lagi top speed katanya dia tenaganya langsung hilang, lost power. Hanya langsung terjadi si Alex juga pas lagi ngegas lagi strip minggu nabrak bagian belakangnya Aco. Sampai ban belakangnya itu kan juga pecah itu. Nah, dari semua kejadian ini sebenarnya yang perlu saya sorot itu sebenarnya dari penyelenggara ya. Karena kan di situ ada 2 kali red flag. Jadi setelah kejadian, ya 2 kali kecelakaan hebat brutal. Dari 2 kali red flag itu, awalnya Aco sama Alex, keduanya setelah restart itu Jarko. Termasuk Gigi kayaknya jatuh yang pertama ya. Pertama Gigi, itu dari Aco sama si Alex, kejadian pertama, red flag pertama. Yang kedua itu Jarko, Bagnaia sama Luca Marino. Itu kalau saya lihat Jarko juga ngeri karena kakinya nyangkut ini motornya Peko. Sampai kebanting-banting, ikut kebanting juga. Yang saya soroti dari semua kejadian ini sebenarnya sih yaitu tadi, kenapa setelah 2 kali red flag balapan ini tetap dilanjutkan? Itu yang jadi pertanyaan. Sedangkan ini kan balapan ini sudah memasuki hampir 50%. Sudah 50% jalannya balapan. Seharusnya kalau menurut pandangannya Van Aco, balapan itu dihentikan. Dan penilaiannya sesuaikan aja seperti penilaiannya sprint. Jadi setengah poin. Ya dari sisi kemanusiaannya sih ya kita lihat aja. Begitu ada crash, semua mengalami kayak trauma dan mood untuk membalapnya kan akhirnya kayak nggak ada lagi. Jadi tontonannya tidak enak lah ditonton, tidak sedap lah. Kalau
Kalau saya kan bukan secara, kita konten ini kan juga secara ini hanya penikmat ya, Iya. hanya penikmat. Nah, pada race Catalunya kemarin saya tidak menikmati Jalannya balapan. jalannya balapan karena ya itu tadi ada duka, ya kan, ada duka insiden. Jadi saya rasa sih seharusnya Catalunya kemarin tuh tidak perlu diteruskan. 50% balapan. 50% balapan ya selesai. Dari sisi kemanusiaan dan keamanan si pembalap itu. Oke. Yang menarik kemarin ya itu sih ngerinya karena ada 2 kecelakaan kemarin. Tapi yang menarik ini di Dia untungnya masih bisa melakukan balapan sampai terakhir Iya. dan menang. Kemarin rezeki buat Darwin Racing. Iya. Meskipun akhirnya dampaknya Dia juga akhirnya nggak ikut tes, Bang. Iya. Karena kemarin kan ada tes. Karena akhirnya pemulihan. Ya sempat juga kan di dia setelah naik podium dia juga tidak merayakan. Ya itu tadi kalau jadi posisi jadi pembalap yang dirasakan waktu membalap itu kan sudah nggak ada. Nggak dapat feelingnya. Nggak ada dapat feelingnya, tidak ada rasa mood untuk membalap itu karena pasti kepikiran gimana nasibnya Alex, gimana nasibnya Zarco lagi balapan nih, ya kan pasti fokusnya terpecah. Gimana keadaan pesaingnya teman-teman balapnya itu kan gitu kan yang intinya yang diutamakan itu ya keselamatan pembalap. Harus sukses jalannya balapan itu harus sukses, harus selamat, nggak harus siapa yang menang siapa yang kalah, nggak gitu. Memang batas sampai mana sih batasannya si penyelenggara ini kalau ada insiden seperti itu race itu bakal dihentikan. Apakah tunggu harus ada korban yang sampai NB meninggal dunia baru dihentikan? Kan nggak segitunya juga tuh. Maksud saya ya kalau memang sudah seperti itu horor loh. Race itu sangat brutal sekali biasanya. Makanya setelah race itu saya sudah kayak nggak patut lah. Jadi tontonan tuh nggak bagus. Bukan pertunjukan lagi. Berarti sedikit penjelasan saya soal yang lagi jadi sorotan di ajang MotoGP sekarang. Nah, tadi Bang Anju juga sudah nyarankan sebaiknya kalau kejadian crash yang begitu keras seperti kemarin itu ya ada baiknya juga penyelenggara inilah empatinya dipakai. Iya, empatinya dipakai. Jadi jangan hanya karena multi komersil ya Bang. Benar. Karena multi komersil akhirnya keselamatan pembalap pun jadi iya. Karena kan mindsetnya penyelenggara kan hanya pertunjukan. Pertunjukan harus tetap jalan. Apapun yang kayak semacam. Jadi setelah red flag kedua itu kayak semacam tidak terjadi apa-apa. Kayak biasa aja itu. Kayak harus normal aja. Stres biasa. Itu yang saya sangat sayangkan. Oke. Satu lagi nih Bang yang jadi sorotan. Empatinya si Luka dan Peko kemarin. Iya, benar. Viral. Karena potongannya cukup banyak tersebar juga di media sosial. Ditambah juga banyak. Itu ketika Zarco jatuh kan si Luka dan Peko langsung mendekati minta kasih isyarat tangan ya. Iya. Isyarat tangan ke Butet Medit itu tidak ada. Itu juga jadi salah satu momen heartwarming lah. Benar. Minta kemarin yang nonton MotoGP Catalunya kemarin. Jadi saya antar pembalap solid banget. Iya. Meskipun kalau kita lihat ketika balapan senggol-senggolannya juga cukup keras. Iya. Gitu. Persaingannya juga sangat ketat. Dan ada juga satu hal yang disayangkan kemarin yang cukup ramai juga di media sosial Bang, karena kemarin sepertinya si Martin ngamuk di pedok sampai mendorong salah satu pejabat di Aprilia. Benar. Ya, ini kemudian jadi disayangkan sama banyak warganet. Apa itu tadi dengan Martin kemarin sampai ngamuk di pedok? Jadi kalau dari Martin saya sendiri ya, maksudnya ngelihat Martin ini ya menurut saya sih sangat berlebihan aja. Sangat berlebihan. Namanya crash itu kan siapa yang mau ya. Terus dia sampai datang ke pit mendorong-dorong ya kan. Saya rasa sih nggak perlu itu. Dan pada akhirnya kan dia juga minta maaf itu si Martinnya. Bahwa apa yang dia lakukan itu hal yang nggak pantas. Nggak perlu. Cuma memang ada gosipnya atau ada bumbu-bumbu lah, katakan si Martin ini kan memang lagi bersaing nih sama BCC. Poinnya kan tipis, beda 2.
setelah sprint itu beda 2 poin. Jadi makanya kayak dia kayak beranggapan seakan-akan dia kayak dihalang-halangi untuk juara dunia tahun ini, ya kan, mengejar juara dunia tahun ini. Karena yang kita tahu gosipnya kan memang si Martin ini kan mau keluar dari Aprilia menuju ke Yamaha. Nah mungkin dari petinggi-petinggi Aprilia ini nggak mau kejadian seperti Prama. Pada waktu itu Martin dapat juara dunia, dapat nomor satunya dibawa ke tim barunya. mungkin karena kejadian ini kan mengarah ke Martin. Karena di 2024 dia juara dunia sama Prama, nomor satunya dibawa ke Aprilia. Nah mungkin tahun ini juga mungkin berpikiran seperti itu. Jadi ada bumbu-bumbu lah, bumbu drama. Bumbu drama, makanya sampai dia masuk pedok marah-marah yang seharusnya nggak perlu kan gitu. Menurut saya sih berlebihan aja sih Martin. Ya sih. Dan satu lagi update kan, dan juga salah satu track, karena ternyata setelah aku cek di channel official MotoGP ada update hasil Barcelona test ya. Oh ya. Ya kemarin ya Bang ya. Kemarin pas hari Senin tidak ada. Di sini selamatlah buat Aco karena mencatat waktu tercepat ya di 1 menit 38,567. Jadi KTM masuk 5 besar. Ya, KTM semua tentunya. Jadi KTM Factory dan Tech 3 ya. Karena ada Aco, ada finalis juga. Yang ngebet Aru di posisi 2. Kemudian Aprilia baru bilang di 56 ya, ada Raul sama Ayo Buda ya. Ya, itu sedikit hasil tes kemarin. Dan juga tadi juga saya sempat perkembangan setelah crash ini, yaitu akhirnya saya juga kebuka ya secara tidak langsung setelah kejadian rentetan crash mulai seri Lehman, mulai si Marquez crash sampai kemarin rentetan crash ini kan banyak ya. Nah, akhirnya saya tadi pagi saya barusan dapat info itu memang akhirnya membuka mata saya untuk permasalahan di MotoGP di era modern sekarang. Ya itu aku juga kayak gitu. Apa ya, jadi yang saya respon dari media kemarin tuh yang tadi pagi itu akhirnya saya melihat mungkin perkembangan MotoGP sekarang ini kan penuh teknologi. Iya. Akhirnya banyak yang cuma error yang enggak yang di luar nurul lah ya kan, di luar nalarnya mekanik akhirnya terjadi. Karena itu tadi kebanyakan teknologi, akhirnya ada sistem yang error, kayak tiba-tiba motornya Aco nggak ada tenaganya. Itu kan elektronik semua, bukan skill. Maka dari itu juga yang saya dengar kayak tahun depan sudah, bukan saya dengar, itu memang regulasi tahun depan kan sudah aerodinamika dikurangi, RHD juga nggak ada. Bahkan RHD sekarang itu kayaknya dipercepat loh. Mau ditiadakan RHD itu mau dipercepat per Agustus, RHD sudah nggak apa-apa. Berarti setelah musim panas ya? Benar, di season keduanya, di babak keduanya setelah jeda musim musim keduanya ini di tahun yang sama itu katanya RHD di bulan Agustus itu mau di stop, mau dipercepat. Seharusnya kan itu tahun depan. Ini mau dipercepat, itu gosipnya. Ya, tapi ini juga kalau kita ngomongin teknologi sebetulnya dilema. Karena teknologi di satu sisi membantu, tapi di satu sisi kalau terlalu banyak malah mulai kelihatan ya kelemahannya. Iya. Ini juga yang sedikit sharing ya, yang kejadian juga di F1 kemarin sampai akhirnya ada beberapa peraturan dari FIA yang harusnya direvisi ya. Karena setelah ada insiden yang cukup keras di balapan juga, yang cukup ngeri ya waktu itu. Jadi akhirnya ada satu hal kemungkinan yang dikurangi. Teknologi. Ya, akhirnya skill pembalap kan ketutup sama teknologi itu tadi. Makanya kalau dibilang kayak Marquez sudah dapat 9 kali juara dunia, tapi kalau yang dia dapatkan sekarang kayak sudah patah-patah 9 kali operasi loh dia. Itu saya rasa sih nggak sebanding sama 9 kali juara dunia yang sama apa yang dia dapat sekarang. Menurut saya itu nggak sebanding.
Iya, Benar. iya lah, ibaratnya sudah 9 kali ngoperasi, dapat 9 kali juara dunia juga tuh saya rasa enggak sebenarnya. Beda dengan ceritanya dengan pembalap-pembalap yang dahulu ya. Ya memang ada crash, ada cedera, cuman kan enggak separah kayak semakin ke sini era-era modern sekarang ini pembalap itu sebenarnya sudah dipakai wear pack yang sudah ada sensornya ya kan. Itu kok makin mengerikan gitu. Makanya untuk tahun depan CC dikurangi ya kan, Dikecilin lah ya. dikecilin, terus aerodinamika, terus teknologi juga dibatasi. Ya mungkin saja teknologi itu cocok untuk pembalap yang tidak sekelas kayak di MotoGP, karena kan skillnya di MotoGP kan sudah Advance. ya kan sudah expert semua, jadi nggak usah terlalu banyak lah untuk teknologi. Terus menurut saya sih seperti itu, biar skillnya juga akhirnya apa yang dirasakan batasan motor itu sampai mana sih pembalap juga ngerti, bisa tahu gitu. Oke, jadi sedikit bincang kita pagi ini soal ajang dari segi Made. Dan ini libur dulu ya Bang ya untuk minggu ini, karena selanjutnya nanti ada di Mugello di Italia. Masih pekan depan, banyak lagi pekan ini nanti pekan depan. Tapi tenang aja karena nanti pekan ini ada tontonan Bang dari ajang balap dunia F1 yang main di Kanada. Jadi gak sia-sia kalian yang sudah langganan 1 bulan di salah satu platform atau salah 2 platform untuk nonton ajang balap dunia nomor 1 bagi ajang balap dunia mobil maupun motor. Oke. Next kita bahas Indonesia lagi yang masih jadi segmen favorit kita. Tapi sebelum itu Bang Lukas mau kasih rekomendasi nih salah satu makanan khas Indonesia yang selalu nemenin kita podcast, yaitu Indomie dari Indofood ya. Indomie Nyemek Bangladesh, salah satu varian baru dari keluarga mie nyemek gitu ya. Yes. Karena mie nyemek ini sebenarnya ada banyak. Dan ini adalah varian terbarunya, yaitu Indomie Nyemek Bangladesh yang juga bisa teman-teman beli di toko-toko terdekat. Untuk rasanya sih aku udah pernah beberapa kali makan sih, enak. Dan sedang buahnya, karena namanya nyemek kan, jadi nggak terlalu kering kayak mie goreng, juga nggak terlalu berbuah enggak. Apalagi sekarang Banyuwangi ketika kita nonton MotoGP itu kondisinya sudah nggak hujan-hujan banget. Kadang malam pun panas kan. Dan kita panas itu malas cari yang berbuah. Tapi pengen yang nggak seru gitu. Tadi aja yang nyemek. Salah satunya itu nyemek Bangladesh. Jangan pilih-pilihan karena Indomie selera aku. Oke Bang, kita lanjut ke bahas Indonesia lagi yang apa ya? Sebetulnya sudah dibumbui ini ya Bang, rivalitas dengan negara tetangga. Karena negara tetangga juga aku lihat kompor juga. Jadi ya jadi sasaran empuk buat media-media ya deh. Iya, kompor banget gitu loh. Padahal kita nggak pernah, jarang aku nemu kita tuh ngomongin si pembalap negara sebelah gitu loh. Tapi ya kita tahu lah. Oke. Beda. Kita ngomongin beda nih. Kita nggak ngomongin Mario aja karena kemarin absen. Kemudian cedera kan? Iya. Oke, kita ke beda di ajang balap Moto3 gitu. Oke, kita ngomongin beda nih. Teman-teman mungkin yang kemarin nonton full ya. Mulai dari di practice, ya kan? Practice 2, terus kualifikasi sampai kemarin balap. Beda itu keteteran banget kemarin. Asli. Katalunya. Keteteran banget. Karena kalau kita lihat posisinya gadol terus loh. Bahkan sampai Q2 selesai, itu tidak juga perbaiki gridnya. Gridnya juga nggak segera bagus gitu. Dan hasilnya sama aja kayak waktu practice itu. Ya ada peningkatan yang signifikan banget. Misalnya biasanya kita berharap kan mungkin praktis masih kita ampuni lah kalau misalkan 15 ke bawah gitu. Namanya juga baru gitu. Tapi kan harapannya kita ketika nanti sudah mulai masuk kualifikasi, sudah mulai race, biar tidak melihat diri sendiri ada baiknya 10 besar kan gitu kita harapannya. Atau paling nggak setengah grid lah. Kan menurut kan banyak total. Paling nggak di 12 sampai 13 lah kemarin itu. Nah, kemarin beda aja start di posisi 20. Tapi ajaibnya laki-laki itu aja dari Gunung Kidul namanya. Bukan beda namanya kalau tidak buat keajaiban. Ini di posisi 9.
8. 8 ya? 8. 9. Oh, mau akhir balapan sorry. Iya, Mau akhir 8. balapan 9, terus nyalip kan jadinya 8. 8. Oh, terus 8. Bang Aco, lihat beda kemarin, apa yang terjadi dengan timnya mungkin ya, kalau Bang Aco lihat timnya ya, Iya. atau mungkin saya sendiri, 3 kalinya, kemudian dibandingkan dengan hasil race kemarin, apa yang Bang Aco lihat? Oh iya, kalau ngomongin Veda ini sebenarnya nggak ada habis ya, masih banyak materi untuk Veda ya. Kalau sampai race kemarin sudah ada 6 seri ya. Dari 6 seri ini, dari monitornya Bang Aco, ini bukan suatu kebetulan, ya kan? Mulai dari Thailand, Brasil, Kota, walaupun dia DNF, setelah itu Le Mans, setelah itu Jerez, setelah itu Catalunya terakhir. Ini semua hasil yang didapat Veda, ini bukan suatu kebetulan ya. Ingat dicatat, tidak ada yang oh ya banyak yang tumbang ya, banyak yang jatuhan, jadi beruntung. Bukan suatu keberuntungan, bukan suatu ini memang murni skillnya Veda. Oh ya. Makanya sampai kemarin akhirnya saya juga menjuluki dia akhirnya Mr. Sunday. Mr. Sunday, oke. Iya, Si pemenang balapan. Ya. Dan saya makin kesini tidak meragukan lagi soal kualitas Veda. Kita lihat saja, mulai dari Thailand dia di posisi 5. Kalau saya bilang sih balik modal ya, karena dia finishnya di posisi 5. Ya kan, startnya di 5, jenis 5. ya kan, balik modal. Kalau di Brasil dia posisi 4 dapat posisi 3. Surplus ya kan. Di Kota DNF kosong ya kan. Di Jerez posisi 17 dapat 4. Ya kan, nah, surplus banget. Ya kan, surplus banget. Le Mans kemarin posisi hujan, yang jelas-jelasnya hujan, itu yang banyak yang susahan ya, termasuk Veda. Posisi start 6 dapat 4, ya kan. Terakhir kemarin Catalunya posisi 20, sekarang dapat 8. Surplus banget lagi. Ya kan? Dan itu jelas-jelas di 10 besar. Jadi intinya menang, jadi ibaratnya kan menang banyak nih. Berapa pembalap yang di overtake, ya kan, hampir 12 pembalap ya, dengan senjata atau paketan motor yang kalau dibilang ya banyak yang bilang ini Honda yang versi biasanya lah ya kan, versi light ya. Iya, beda dengan Honda versi yang punyanya Adrian Fernandez L4 ya kan. Jadi saya rasa Veda nggak perlu untuk menunjukkan supaya dia bisa naik kelas kayak ke Moto2 atau bahkan ke MotoGP. Untuk yang rapot sekarang aja dia sebenarnya sudah punya modal ya kan. Jadi nggak perlu yang harus, karena memang kekuatan motornya, limit motornya sudah apa yang kita lihat ya kan, sudah. Cuma yang jelas dia sudah di 10 besar dan itu secara konsisten. Dan ya kita tahu Veda sebelumnya kita bahas, Veda itu pembalap yang adaptif, ya kan. Dia tahu kapan harus sabar, dia kapan harus nge-push, ya kan. Makanya kalau dilihat dari data telemetri kemarin sebenarnya banyak kok di media-media lain itu ngebahas data telemetrinya Veda. Di waktu lap keberapa dia untuk kendor ya kan, tidak push. Di lap berapa dia waktunya nge-push. Dia kan sudah betul-betul dewasa dalam memanajemen balapan. Semua di manajemen, dari ban, dari kekuatan mesin, ya kan, dari membaca situasi apa yang terjadi sekarang itu dia cepat. Makanya untuk sekelas Veda yang baru umur 17, dia sudah sangat memahami. Termasuk muda di grid ya Pak? Benar. Dia sudah bisa memahami semua jalannya balapan. Dan ini sudah modal. Ya kan? Karena banyak netizen akhirnya membanding-bandingkan, coba Veda pindah ke brand lain. Saya rasa nggak perlu. Dia cukup di Honda kok. Karena di Honda sendiri sudah kelihatan nih jenjangnya. Iya kan? Sudah ada Moto2, Moto3, MotoGP bahkan ya kan. Karena kita lihat sendiri jenjang Honda di MotoGP ini sudah bagus. Ya kita lihat rapotnya Mario Hagi di Moto3 ya nggak seperti Veda. Sudah dapat jatah di Moto2, ya kan.
lihat sompat yang nggak seberapa juga bagus rapotnya di moto tuh dapat jatah di MotoGP. Tapi akhirnya juga berdampak juga kita di MotoGP, akhirnya performanya juga nggak bagus Ya, banget. karena memang rapotnya memang nggak sebaik itu, tapi tetap ada jenjang ke MotoGP kan tetap ada, Masih ada ada peluang, ada peluang. Nah, apalagi seperti Tedaiga gitu. Saya rasa ya nggak tahu ya kalau memang si Vedanya mungkin ada target yang lebih, ingin lebih lah. Ya jangan, kalau menurut saya jangan tergoda lah, jangan tergoda sama brand-brand lain. Cukup di Honda itu saya rasa sudah Apalagi support systemnya udah bagus sudah. Support Nggak usah systemnya perlu bagus soalnya. mikirin brand-brand lain dah. Cukup di Honda saya rasa sudah Tinggal maksimalin skill aja. apa. Iya. Oke. Itu masih sedikit itu. Nanti kita lihat lah kajian Vega besok di luar kata. Yes. Nah, Dilo sama Vega nih. Aku teringat Iya. satu momen apa Pak? Ingat nggak? Back to back. Itu Iya, di RBRC musim lalu. setelah pasca dia cedera keluar. Iya kan? Itu sih yang paling aku ingat nih. Sama Vega sama Mugello. Kenapa aku ingat? Soalnya itu pertama kalinya Radar Banyuwangi itu nulis tentang Vega. Oh yes, benar. Tahun lalu ya? Ya, Iya. itu pun ya baru masuk radar kita karena ya memang aku sendiri kan nggak terlalu perhatiin kan untuk Iya. ajang balap yang road to MotoGP Iya. terutama. Masih asing juga gitu Iya. buat kita. Iya. Ajang apa nih? Paling yang kita tahu road to itu salah satunya kalau nggak Junior GP ya yang ini Asia Talent. Iya. Nah, yang sekarang jadi Moto4 itu. Benar. Kalau di Betsy kita kan nggak tahu kan. Iya. Tapi karena tahun lalu itu kebetulan Vega main di Mugello-nya performanya bagus itu. Akhirnya masuklah ke radarnya kita. Ke radarnya Radar Banyuwangi gitu. Akhirnya mulai kita tulis Vega itu siapa, Iya. siapa, profilnya gimana. Dan yang bikin aku tahu itu sebetulnya ini sih. Karena konsistensinya Yes. Vega dan juga orang tuanya Mbak Gede. Yes. Bakat anaknya, bakat alamnya anaknya. Benar-benar potensinya kelihatan ya. Apalagi kalau kita lihat sebetulnya Vega itu perkembangannya kalau di awal karirnya itu sebenarnya ya bilang kasihan ya kasihan gitu ya. Iya. Soalnya gini teman-teman, kalau kita bandingin sama Spanyol sama Italia sudah maju kan mungkin anak sekecil itu mungkin fasilitasnya sudah ada. Iya. Vega kan enggak. Iya. Kan konon katanya ceritanya tuh latihannya di Pasar Sate. Iya. Di dekat rumah. Iya. Waktu itu. Cuman karena bapaknya itu kota ada di tim ajang-ajang motocross waktu itu. Terus akhirnya sampai bisa ketemu sama udah Asia. Iya. Astra ya sama Astra. Astra. Ya, motor ya. Karena memang relasi dari bapaknya kan, Sudarmono ada relasi di Astra. Akhirnya diikutkan mulai dari Moto4 juga kan. Iya. Waktu itu namanya Moto4 masih Asia Talent. Asia Talent untuk benua Asia. Itu nggak kepikiran gitu untuk. Tapi akhirnya karena beda itu akhirnya kita mulai keluar nih radar satu. Oh ternyata di kayak RBC itu ada waktu itu beda tuh udah bertahun lalu ya bang. Iya. Karena performanya di Mugello itu beda, terus temennya itu Muhammad Yandar Ramadipa. Nah, Ya kan? Yang sama-sama warga Jogja. iya. Warga daerah istimewa Yogyakarta maksudnya. Beda kabupaten doang kan. Kalau beda kan di Sumut Iya. Kidul si Yandar Ramadipa Sleman. Terus ternyata musim ini pun yang ikut Moto4 ternyata banyak. Banyak. Tahun-tahun ketiga berikutnya ternyata banyak banget. Kalau nanti lah kalau ada ajang Moto4 kita lihat juga. Iya. Gitu. Karena bisa kita lihat gitu. Ternyata warga Indonesia ini nggak kaleng-kaleng gitu Iya. di ajang balap motor gitu. Jadi jangan ketika nanti ada beda kita menggunakan beda aja. Iya. Tapi coba lihat ajang balap motor ini yang mana ada balap Indonesia yang banget. Gunung Kidul Pride. Kayaknya nama Jogja terangkat lagi. Yes. Bukan nama Jogja ya sebenarnya. Gunung Kidul. Yang aku mau respect sama ini penyelenggara MotoGP-nya karena yang ditulis nama kabupatennya gitu. Gunung Kidul. Jadi bukan nama provinsi. Kan aku kan bayangannya wah ini paling kalau ditulis paling nama provinsinya soalnya. Misalkan Beda Pratama Yogyakarta Indonesia. Benar. Ternyata enggak, Beda Pratama Gunung Kidul Ya sama kayak Indonesia. Padepokan. Padepokan kan di Italia.
Cuman yang ditulis kan nama desanya Tafulia. Apulia. Ya kan? Lah ini sama saja kayak Gunung Kidul. Tadi udah gitu lah kabupaten. Oh. Lumayan terangkat karena ada dan PKFX ini juga kalau aku rasakan sebagai orang media juga akhirnya kita terbuka nih wawasannya. Oh, Ya. ternyata mulai banyak nih anak-anak Indonesia yang ikut ajang balap motor. Dan juga mudah-mudahan nih harapannya kita sih anak Indonesia kalau misalkan ada bakat terpendapnya Ya. ya, terutama di ajang balap juga nggak usah malu-malu, cari aja apa sih? Kirim aja ke pasar sapi. Oh enggak gitu. Cari aja linknya ke Honda kan. Oh ya. Iya. Tetap nanti diarahkan ke Honda pastinya. Karena jenjang ke situ lewat Honda. Dan juga jangan malu nih Pak, Nah. ketika kondisi memaksa latihan di pasar sapi. Iya. Siapa tahu kan dari pasar sapi, Iya. dari pasar hewan bisa jalan-jalan ke luar negeri Iya. terus. Intinya potensi itu bisa digali dimanapun, ya kan? Dimanapun tempatnya namanya ada potensi yang terbenam nih masih ya kan terpendam. Untuk menggali itu nggak harus di sirkuit yang harus mewah, harus sebenarnya kan gitu. Karena memang kalau memang sudah ada potensi ya kita digali aja, digali, diasah ya. Ini ya seperti contohnya TPD. Satu lagi yang ada masukan nih dari aku. Iya. Nah, pemerintah kan udah punya tuh sirkuit internasional satu di pulau dua pulau dari Iya. sini tuh. Bisa lah itu dimanfaatin kan. Iya. Dan kasih ini lah kan sedikit apa istilahnya kemudahan lah buat anak-anak yang mungkin sudah balap gitu. Iya. Harus Biar bisa latihan. Mungkin sedikit-sedikitnya ajak lah latihan di sana. benar. Jadi biar potensi-potensi yang selama ini nggak kebuka, ini kan kebuka semua tuh. Ya kan? Ya. Banyak nih kalau kita. Kalau ngomongin Veda sih misalnya nggak ada habisnya ya, karena dilihat prestasi, kita ngomongin prestasinya Veda ini, wah gila sih. Tidak lengal ya. Iya. Karena musim lalu pun beda itu naik berapa motor yang berbeda juga enak-enak aja. Iya. Itu tadi adaptasinya cepat. Mudah-mudahan nanti kabarnya tetap membaik, jenjang karirnya juga ya sesuai waktunya lah. Kita Ya. nggak minta cepat tapi sesuai waktu. Sesuai waktunya. Makanya kan kita juga pernah bahas ya kan, kapan nih dia naik ya paling cepat tahun depan, paling lambat 2 tahun. dua tahun. Memang idealnya 2 tahun. Idealnya 2 tahun. Tapi kalau memang kayak Aco, Rocky langsung juara dunia langsung naik dia. Jadi 1 tahun aja langsung naik. Karena dia sudah langsung juara dunia di MotoGP gitu. Nah, kalau misalnya Veda untuk kesempatan tahun ini dia belum ada sampai karena memang targetnya kan nggak ada ke situ. Targetnya untuk belajar sebanyak-banyaknya bisa mengumpulkan poin hanya itu. Nah, itu target realistisnya lah. Ya betul, berbeda. Oke, teman-teman sobat satu track itu mungkin sedikit perbincangan kita, saya sama Bang Aco ya. Iya. Kita nggak ngerasa sudah hampir 30 menit plus ya. Kita nggak sadar karena secara keseluruhan memang hari ini kita ingin bahas bedanya doang gitu ya. Tapi karena kemarin ada racing incident yang Iya. panas ya, sampai ke dunia internasional juga sampai dunia maya. Iya. Jadi nggak asal langsung kita bahas itu. Teman-teman terima kasih buat yang selama ini masih ikutin terus podcast satu track kita. Jangan lupa kasih dukungan dengan subscribe ya, yang akan juga tombol loncengnya, kasih like dan juga share ke teman-teman yang belum kenal ajang balap MotoGP dan moto-moto lainnya, karena moto-moto kadang kita bahas juga gitu. Jadi kami teman-teman kalau punya pendapat lain, pengen nyampaikan ya kan, langsung aja di di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng di video bareng. Oke, Bang itu terima kasih pagi ini ya, karena mungkin besok saya dan Bang Ado mungkin masih sibuk, ada kegiatan Repot lagi. masih repot lagi ya kan. Repot lagi. Minggu depan lah kita agendakan lagi nanti sebelum MotoGP dulu gitu. Karena kita juga pengen prediksi tipis-tipis lah, dan pengen lihat nanti kira-kira beda dengan dulu kemana lagi nggak? Kita wajib lagi nggak? Ya nanti kita cari materinya ya, maksudnya kita cari datanya ya. Memang sudah ada gambaran ya pastinya. Ada, tenang aja. Karena ngomongin Mugello ini sudah kali ketiga ya kita ya. Kali ketiga, ya. Sejak adanya satu track ini untuk bahas Mugello. Oke Bang, terima kasih. Oke. Nanti kita ketemu minggu depan ya. Sama satu track lagi. Terus biasa kita tutup salam satu track. Dari